Yang pertama ada tahap discovery atau penemuan. Wawasan Nusantara sendiri merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungannya. Konsepsi ini juga menjelaskan bahwa wawasan Nusantara merupakan cara pandang dan pengaturan yang mencakup segenap kehidupan berbangsa, yang biasa disebut dengan Astagatra. Astagatra sendiri ialah terdiri dari aspek alamiah atau biasa disebut dengan Trigatra dan aspek sosial yang biasa disebut dengan Pancagatra. Wawasan Nusantara biasanya dibentuk dan dijiwai oleh geopolitik Indonesia. Geopolitik merupakan ilmu yang mempelajari politik dari aspek geografi. Oleh sebab itu, geopolitik secara tidak langsung memiliki kaitan dengan Trigatra. Secara garis besar, geopolitik dipengaruhi oleh letak geografis Indonesia karena kedudukan yang strategis itu dipandang dari 3 segi kesejahteraan di bidang politik, bidang ekonomi, dan bidang sosial budaya. Indonesia telah banyak mengalami pertemuan dengan pengaruh pihak asing atau biasa disebut dengan akulturasi. Selanjutnya yaitu Trigatra. Trigatra sendiri terdiri dari 3 aspek. Yang pertama aspek geografi, yang kedua aspek kemampuan dan keadaan penduduk, yang ketiga aspek kekayaan alam. Yang dimana aspek geografi sendiri diketahui bahwa negara ini merupakan suatu kepulauan yang dapat dilihat bahwa di dalamnya terdapat ribuan pulau-pulau. Yang kemudian ada aspek kekayaan dan kemampuan penduduk. Dalam aspek ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Faktor yang pertama yang mempengaruhi jumlah penduduk. Jumlah penduduk ini dipengaruhi oleh kelahiran, kematian, pendatang baru ataupun adanya orang yang datang atau pergi. Kemudian yang kedua ada faktor komposisi penduduk. Komposisi merupakan susunan masyarakat yang dilihat dari umur, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Susunan tersebut dipengaruhi oleh adanya 3 faktor, yaitu mortalitas, fertilitas, dan migrasi. Kemudian yang ketiga ada faktor distribusi penduduk. Distribusi yang ideal adalah distribusi yang mampu memberikan kesejahteraan dan keamanan sehingga menyebabkan penyebaran yang merata. Kemudian aspek kekayaan dan aspek keadaan alam. Diketahui bahwa Indonesia ini merupakan negara yang sangat kaya akan sumber daya alamnya. Hal itu yang menyebabkan Indonesia memiliki kelebihan. Pada tahap dream, kita membayangkan apa yang mungkin terjadi. Setelah penjelasan sebelumnya, kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan Trigatra dan apa hubungan serta pengaruhnya dalam wawasan Nusantara terhadap geopolitik Indonesia. Maka yang menjadi harapan kami di masa yang akan datang terhadap topik tersebut adalah ketika para penyelenggara negara atau pemerintah serta masyarakat memahami konsep wawasan Nusantara dari segi Trigatra, yaitu posisi dan lokasi geografis negara, keadaan dan kekayaan alam, serta keadaan dan kemampuan penduduk negara kita akan pandangan dan masa depan yang lebih baik terhadap Indonesia. Indonesia terkenal akan kekayaan budaya, keanekaragaman hewan dan tumbuhan, kekayaan alam, dan sumber daya manusia yang melimpah. Namun, modal-modal tersebut belum dikelola dengan baik. Bila mereka sudah dikelola dengan benar, masyarakat Indonesia akan menjadi sejahtera dan Indonesia menjadi negara yang maju, dikarenakan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah. Hal ini dapat terwujud bila penyelenggara negara atau pemerintah dan masyarakat memiliki cara pandang terhadap diri dan lingkungannya secara lebih teliti, sehingga terlihat dengan jelas potensi-potensi yang ada untuk terjadinya pembangunan negara ke arah yang lebih maju. Karena dengan pengelolaan yang baik, kekayaan alam yang ada dapat mensejahterakan seluruh masyarakat Indonesia. Aspek Trigatra yaitu aspek yang komponennya bersifat ilmiah. Pada aspek ini terdapat aspek geografis, aspek keadaan dan kemampuan penduduk, serta aspek keadaan dan kekayaan alam. Dengan aspek ini dapat dirumuskan pada tahapan desain. Tahap desain adalah tahap merancang sesuatu yang akan berjalan dengan baik dan positif di masa depan. Dengan impian untuk memahami konsep wawasan Nusantara dari segi Trigatra, yaitu diharapkan negara Indonesia dapat memelihara potensi dan modal bagi bangsa dalam melaksanakan pembangunan agar masyarakat menjadi sejahtera dan Indonesia menjadi maju. Berikut ini adalah tahapan desain yang merancang sesuatu yang akan berjalan dengan baik dan positif di masa depan, yaitu yang pertama ada sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dengan baik
dengan mengedepankan pendidikan untuk para SDM agar SDM dapat berinovasi untuk memajukan bangsa. Yang kedua, mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan SDA dengan baik agar menjadi SDA yang berkualitas. Dan yang terakhir, membangun jaringan dengan seluruh SDM yang berkaitan dengan aspek Trigadra. Tahap selanjutnya yaitu tahap listening. Tahap listening merupakan tahap pengimplementasian rencana yang telah dirumuskan dalam tahap listening sebelumnya dan juga telah disesuaikan dengan impian yang telah dirumuskan pada tahap dream. Adapun pengimplementasian desain yang telah dijelaskan sebelumnya adalah yang pertama yaitu sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan dengan baik dengan mengedepankan pendidikan untuk para SDM agar para SDM dapat berinovasi untuk memajukan bangsa. Pengimplementasian yang pertama yaitu menciptakan sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah dalam hal ini juga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan juga efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek serta menyeluruh merata di seluruh pelosok tanah air. Selanjutnya yaitu seluruh SDM dapat mengikuti diklat, kompetensi, pembinaan, dan lain-lain agar menciptakan tenaga kerja profesional dan terampil sesuai dengan tuntutan atau kebutuhan pasar yang merupakan faktor keunggulan suatu bangsa dalam menghadapi persaingan global. Selanjutnya yaitu seluruh SDM Indonesia memiliki kesadaran serta semangat yang tinggi untuk terus meningkatkan kualitas diri dan juga daya saing. Pemerintah juga dapat menyiapkan program-program strategis guna menghasilkan SDM yang berkualitas dan siap memasuki pasar kerja. Yang terakhir yaitu pembinaan dan pengembangan masyarakat, terutama untuk generasi muda. Karena generasi muda sendiri yaitu merupakan penopang utama dalam pembangunan. Dengan pemberdayaan generasi muda, diharapkan dapat menciptakan generasi yang kreatif, inovatif, dan berdaya saing tinggi. Kita masuk ke poin mengelola, melestarikan, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik agar menjadi sumber daya alam yang berkualitas. Tahapan yang pertama yaitu seluruh masyarakat Indonesia tentunya harus menyadari dan juga mencari tahu tentang potensi-potensi yang ada di wilayah negara Indonesia, mulai dari desa dan juga tingkat provinsi. Kita harus tahu potensi-potensi yang bisa menjadi nilai tambah untuk pembangunan ekonomian dan juga pembangunan negara Indonesia menjadi negara yang maju. Tentunya setelah kita menyadari dan mencari tahu tentang potensi sumber daya alam, tentunya kita memaksimalkan potensi tersebut agar bisa berdaya guna dan juga bermanfaat secara maksimal tanpa adanya eksploitasi. Dan tentunya masyarakat Indonesia juga perlu merawat masa depan. Kita masuk ke poin ketiga yaitu membangun jaringan dengan seluruh sumber daya manusia yang berkaitan dengan aspek Trigatara. Tentunya setiap lapisan masyarakat Indonesia harus bekerja sama untuk menggali sumber daya alam yang terdapat di Indonesia sehingga dapat berdampak baik untuk kesejahteraan seluruh masyarakat penduduk Indonesia dan juga potensi penduduk Indonesia akan memberikan nilai tambah bagi pengembangan pelestarian kondisi geografis. Yang kita tahu juga pada tahun 2030 Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yang tentunya akan dampak baik untuk Indonesia
terlebih lagi jika kualitas penduduk Indonesia bertambah baik, yaitu tentunya dengan beriringan dengan pendidikan yang semakin meningkat, dan juga dibarengi dengan mendata seluruh penduduk Indonesia agar pencatatan dan juga pendataan masyarakat yang belum mampu agar bisa dibantu dengan baik.